Ini Hito sama Feli panggilannya namanya Felito ya? Feli, iya orang-orang manggilnya Feli. Kenapa nggak Felicia? Nggak tahu ya, gara-gara Felicia. Felicia ya juga ya. Tahu gara-gara Nggak tahu, fanbase. iya fanbase bikin Felito Felito Keren sih. Kayak Meksiko kita namanya kayak Oh, Spanyol gitu. Felito Lovers. Oh iya, Felitoverse. Felito Lovers. Oh, lovers. Oh, oke. Fanbase-nya dia tuh Felicia Edi, aku Hito, Hayo, Lovers. Hito Lovers. Jadi mungkin mereka gabungin sendiri lah. Ya, Siapa yang banyak fansnya, kamu atau kamu? Hito. Udah kamu. Hito lah. Iya dulu awalnya. Iya, Hito lah. Hito lah. Aku nggak jelas kerjaannya cuma main-main doang. Kalau dia kan rajin posting, kalau kan Oh enggak kan kamu, tapi waktu zaman sinetron misalnya kamu lebih banyak fansnya lah. ya, dulu sekarang lagi nggak sini. Tapi kalau saya pengen tanya ya, misal contohnya sebagai artis, sama sekali kan sebagai seorang business people ya, yang apa ada Scarlet Beauty ini ya, uang banyak mana uangnya? Jujur. Apa kenapa? Enak mana? Banyakan mana uangnya? Ya, pasti dari bisnis sih. Dari bisnis. Enakan mana? Secara passionnya. Cara kerja ini setiap harinya? Ngerjain ya. Kalau ya gimana ya? Dua-duanya aku suka. Dulunya kita cintai sih. Jadi emang dulu ambil kuliah kan entrepreneur. Jadi Iya. emang udah punya fokus passionnya di entertainer. Jadi di entertain tapi kuliahnya di entrepreneur. Jadi kayak emang harus dikombin dan ya, Tapi puji kalau Tuhan untuk kesampaian. kerjanya, kalau sekarang udah berkeluarga emang enakan kerjanya emang di bisnis, karena kan kalau bisnis kita bisa Atur bisa waktunya online buat Oke. meeting dan lain-lainnya. Jadi waktu buat anaknya banyak. Kalau syuting kan kita ngelibatin banyak orang, misalnya ada yang jadi mama aku, ada yang jadi apa aku gitu kan. Kalau misalnya aku tiba-tiba, aduh anak gue ini nih demam, tiba-tiba aku harus pulang kan gak enak. Jadi practicality enakan betulnya semuanya enakan jadi seorang business person ya? Iya, karena jadinya nggak terlalu ngelibatin banyak orang, ini aneh kasihan. Kalau nunggu-nunggu kita atau apa. Udah mulai kita. Udah. Oh, hai. Hai. Jadi jadi bisnis Scarlet itu kan doing very well, ya kan? Kalau kita lihat semua di mana-mana apa endorse-nya semua apa bukan cuma kan berdua, ini dari tim-tim level A, B sampai orang biasa aja pun yang nggak gitu terkenal pun ternyata juga endorse apa Scarlet ya. Sebetulnya itu ya kalau satu produk seperti kayak beauty care kayak begitu, seberapa penting sih influence daripada seorang KOL untuk begitu jadi sukses sampai seperti produk Scarlet kayak begini? Penting banget sih, apalagi emang kita butuh KOL yang mereka tuh ngerti soal ingredients dari skincare gitu-gitu ya. Karena kan maksudnya kalau misalnya mereka lagi mau ngiklanin suatu produk, itu juga mereka benar-benar review dulu Kak. Jadi mereka cek dulu semuanya, kalau emang mereka oke, baru mereka mau. Tapi nggak semua KOL kayak begitu loh. Bahkan mereka cuma pokoknya uangnya berapa ya, pokoknya mereka terima aja, benar kan? Oh, I see, ada juga yang benar kayak kan, gitu. pasti kan Iya, ya. iya. Tapi ada juga KOL yang emang makanya misalnya mereka, gue sukanya sama ininya nih body lotionnya, jadi gue maunya body lotionnya aja ya. Oh Misalnya gitu. gue, Yang penting tujuannya harus ada edukasinya. iya. Edukasi pada barang kamu itu sehatnya, naturalnya, alam bagusnya apa. Iya, jadi kita memang ngasih produk kita buat mereka dan mereka coba review mana yang mereka I see. mau untuk ngasih tahu ke apa followers mereka, ya udah itu gitu. Jadi pertanyaan tadi maksudnya jawabannya adalah sangat penting sekali untuk pakai KOL untuk mempromosikan barang Scarlet. Itu sangat penting sekali. Penting. Apakah itu cuma spesifik untuk barang-barang seperti skincare kayak Scarlet atau semua barang penting KOL zaman-zaman sekarang ini? Menurut aku sekarang semua penting sih, iya. Tapi to the point bagaimana ya seseorang penonton, pemirsa yang orang awam. Mereka misal contoh lihat sini Hito dibayar berapa banyak sekali, padahal nggak ada hubungan sama dia sama sekali, dia nggak pakai barangnya. Tapi karena uangnya dia punya promosi. Jadi gimana sih kita bisa percaya bahwa KOL ini benar-benar kredibel gitu loh. Dia benar pakai sekali, bukan cuma pura-pura depan kamera terus tuh bayar uang. Gimana sih Biasanya membedakannya? KOL itu mereka akan ngebangun branding untuk diri mereka sendiri, itu emang makanya aku bilang mereka harus nge-review produk yang mereka pakai atau apa yang mereka iklanin, karena mereka itu harus bangun trust sama followersnya mereka, iya. Jadi maksudnya orang-orang yang ngelihat KOL itu mereka akan percaya kalau barang ini emang recommended dari mereka karena emang benar-benar mereka suka dan bagus gitu. Jadi mereka yang bangun trust sendiri sih buat followersnya mereka. Jadi kalian dari awal memang memilih juga spesifik siapa KOL yang harus pakai barang-barang Iya, kalian. iya. Nggak sembarangan gitu. Pasti berarti saya nggak bisa masuk lah ya, karena saya nggak pakai skincare. Bisa dong. Bisa kakak. Cobain dong makanya, cobain. Tapi ya emang nggak cuma KOL doang, kayak star ambassador kita kayak Song Joong Ki, Twice, itu pun mereka nggak akan bisa main asal accept. Itu deg-degan banget sih Kak, jujur. Yang dari Korea itu kan? Berbulan-bulan, iya. Mereka Itu kayak harus- berbulan-bulan kita mereka kirim yang mau, dulu. Mereka yang mau kalau emang ini produknya bagus, nggak ada apa ya kandungannya semua aman segala macam. Jadi dia mau juga
followers mereka tuh make karena ya dia make. Jadi maksudnya pasti aman gitu loh. Iya, tapi intinya pas kita lagi mau jadi Instagram Ambassador itu kan kita hubungan agensi dan lain-lainnya dulu, itu semua produknya dikirim dulu berapa bulan, di review dulu. Ke Korea? Iya. Kenapa kalian harus memakai orang dari Korea untuk menjual barang itu di Indonesia? Sebenarnya bukan karena kayak gitu ya sih, kita lebih ke kan emang kiblatnya ini sekarang kebanyakan skincare itu pasti lebih ke Korea. Benar. Gitu. Sekarang kan itu semua make up, skincare. Dan budaya orang Korea tuh mereka kan kita tahu sendiri pola hidupnya sehat. Iya. Mereka awareness ke ke kulit. Misalnya mereka emang benar-benar ngerawat kan. Nah, kiblatnya kan memang lagi ke sana. Nah, makanya kita mencoba kalau misalnya mereka aja udah approve, karena kan mereka seketat itu kalau untuk skincare, makeup mereka aja udah approve. Berarti kayak kita bisa bangga gitu, misalnya produk Indonesia udah di-approve sama mereka, jadi kita bisa lebih percaya diri sama produk kita gitu sih. Kenapa ada beberapa artis nih ya, tadi kamu bilang bahwa sangat penting KOL tersebut kan, tetapi saya pernah berarti beberapa artis mencoba menjualkan barang pakai nama mereka, tapi flop, nggak sukses gitu loh. Jadi membedakan Scarlett dengan barang-barang tersebut apa sih? Apakah kalian berdua, atau kalian produknya, atau apa sebetulnya? Kalau itu saya pengen nyari itu loh, resep kamu bikin kamu sukses nih apa gitu. Tapi kamu bener jujur, kan kita udah coba berbagai macam bisnis. Coba Tuhan pasti jawabannya. Bener, tapi aku emang gak punya jawaban lain karena semua bisnis udah dicoba. Kita coba bikin kue-kue kekinian, Oh, ya itu kan? aja, share. Iya, itu kita udah pernah bikin coba. Kamu bikin kue kekinian? Iya, aku waktu itu di Serang, namanya Serang Heo. Itu di Riau. Terus? Nggak jalan. Itu kamu udah terkenal pas itu? Udah selebriti? Udah. Tapi nggak terkenal? Maksudnya nggak laku? Oke, tutup. Terus udah gitu pernah coba kamu ada partneran bareng, bukan aku bikinin itu dulu body mist. Nggak jalan juga. Terus udah gitu coba pernah bikin yang kayak makanan keripik kentang kayak kan aku dulu ngekos, jadi aku kayak ini kayak kalau ngekos enak sih kalau kayak gituan, jadi orang tinggal pakai nasi, tinggal pakai itu, tapi nggak jalan juga. Gitu banyak coba-cobanya sampai habis itu banyak banget yang nanya-nanya soal Feli perawatannya gimana sih, skincare-nya pakai apa gitu-gitu. Jadi aku ngeliat kayak, oh ini peluangnya di sini apa, emang satu gue nggak bisa masak, jadi orang nggak percaya kalau gue punya kue. Terus ya udah karena emang suka skincare-an, berarti orang bakalan percaya kalau punya skincare sendiri kali ya. Ya udah jadi coba bikin itu. Jadi idenya dari si Felicia bukan dari itu awalnya. Oh, Feli dulu awalnya. Karena emang skincare pasti kan banyak perempuan ya. Iya betul. Jadi dari komen-komen semua tuh berasal dari komen-komen apa ya, kayak komplimen ke Feli itu pada semua nanya kan perawatannya pakai apa gitu. Jadi karena kuliahnya bisnis. Perawatannya juga bagus Hito ternyata. Iya dong. Perawatan Hito juga bagus. Jadi nggak tanya kamu juga. Habis itu baru dia soalnya emang nggak pernah pakai skincare gitu. Oh, nggak ngomong gitu, jangan ngomong gitu, nanti nggak laku udah barang kamu. Nggak, dulunya. Tahu juga aku rahasia. Iya, orang udah pada bandingin fotonya Hito zaman dulu sama sekarang, Kak. Bagusan sekarang? Glow up. Oh iya, rekaman di rumah juga. Glow up. Bukan, saya pas itu karena nikah kalian happy, makanya glow up dia. Betul, amin. Nggak, oke, tapi going back to that point, yes, saya percaya bahwa pasti Tuhan menakdirkan segala sesuatu pada waktunya, ya kan? Waktu kamu belum pas itu bikin kue ya pasti belum lah, bahkan keripik juga belum, ya kan? Tetapi bisa nggak sih mungkin share ya? Ini tips ya, kalau kalian mau bikin satu bisnis apapun juga, apa sih yang harus diperhatikan biar bisa sukses? Bisa nggak sih share sedikit tentang hal tersebut? Kayaknya kalau aku bisa share-nya bikin bisnis yang emang kita banget gitu. Maksudnya yang persona kamu? Iya. Jadi kita juga enjoy jalaninnya, kayak yang tadi aku bilang, kayak misalnya karena ngikut-ikutan doang aku bikin kue, tapi kan ternyata nggak jalan karena passion aku nggak di situ, karena aku nggak bisa masak. Orang mau tanya aku juga aku bingung, resep ini gimana, cara ini gimana, aku pasti cuma hire orang untuk bikin, tapi aku nggak ngerti gitu. Jadi yang emang kalau mau bikin bisnis itu harus yang kita banget, yang kita kuasain juga, terus emang harus banyak belajar, harus banyak tanya-tanya sama orang yang udah lebih ahli. Terus udah gitu juga sabar prosesnya, maksudnya nggak bakalan sehari langsung hits gitu. Terus emang harus effort dulu di situ, harus bener-bener semuanya tuh dikerahkannya ke situ gitu. Kita mungkin jalan 2 tahunan dulu baru mulai dikenal Scarlett. Iya, kapan momennya tiba-tiba cekrek terkenal tuh kapan momennya? Justru pas pandemi. Pas pandemik maksudnya gimana? Bisa share nggak story-nya? Itu ya miracle sih Kak, bener-bener reseller rame banget waktu Betul. pas awal
COVID. Jadi semua Jadi orang tuh mungkin udah banyak orang yang di rumah I was gonna say that. Jadi Banyak orang nganggur, jadi mereka mulai Betul. banyak aktif. Saya bikin Iya. podcastnya juga karena saya di pandemik. Oh gitu. gitu. Maka namanya isolate, isolasi, late show, isolate tuh. Oh, baik. Itu alasannya. Oh ya benar juga ya. I Iya, see. jadi emang pada saat lagi pandemik mungkin banyak yang dikeluarin, Benar, banyak yang benar. terus pengen cari pendapatan tambahan gimana, tapi kan cuma bisa di rumah aja. Jadi Oke. pas pada saat itu online tuh naik banget gitu, dan Scarlett awal-awalnya kan semuanya emang penjualannya online. Iya, Jadi iya. dari situ banyak yang jadi reseller Scarlett I gitu see. kan, makin naik gitu. Jadi pas dari awal kamu buka itu tahun 2000-an berarti ya, tahun 2020, 2017 itu, Itu kamu awal. belum pakai KOL sama sekali, cuma kamu doang sendiri satu orang saja. Iya, bener-bener aku sama Hito, kita bener-bener aku Yang minta tolong promosiin. terus. Iya, nah kita promosiin terus-terusan. Tapi itu kayak ya gitu-gitu aja, belum terlalu heboh ya. Belum, semuanya udah dikasih tahu, udah dijelasin. Waktu itu cuma 5 produk kan, cuma ada 3 sabun sama 2 body lotion. Terus benar itu, terus yang di post tuh udah ada si Baon juga. Benar kita kayak kita nginep di maksudnya kita cari view di mana gitu, misalnya nginep di hotel mana, cari kolamnya buat Ini bikin bagus. ya. Bikin sewa tempat, buat bikin kan sabun sama lotion, pakainya di mana ya. Pokoknya kita cari tempat-tempat buat kita promoin terus-terusan. I see. Terus pas tahun 2020 pandemik, malah tiba-tiba kamu lihat jebret nih kayak begitu sekali. Nah, akhirnya kita langsung brandingin juga, misalnya kita kencengin untuk promosiin. udah mulai berani masuk ke face care, ke hair care. Iya. Awalnya kan masih Iya. body care kan. Ya, Iya, ya. kan kalau body care kan kadang kulit badan lebih tebel ya, jadi orang maksudnya nggak terlalu yang nggak resikonya lebih kecil lah. I Tapi see. kalau ke muka kan kita maunya kita emang udah dipercaya dulu produknya, Iya, mereka iya, udah tahu kualitasnya, baru kita bikin face care-nya. I see. Dan pas itu saat itu juga setahu saya kayaknya juga banyak brand lain yang ada satu brand juga terkenal tuh juga tiba-tiba jadi lonjak tinggi ya. Iya, Yang iya. Itu ya, you know lah. Iya, mungkin itu juga pas pandemik juga kali ya. Kan juga Iya. apa karena reseller apa gimana something Iya, like that mungkin juga bisa ya. jadi kayak gitu juga, iya makanya. Alright, jadi sekarang bisnis itu kan susah mau tahu kan ya. Maksud saya bukan sekarang, maksud saya tambah kamu besar, tambah susah pastinya. Banyak competition terutama bagian area namanya beauty skincare ini. Lokal dan juga luar negeri. Gimana kamu itu bisa bertahan untuk terus memperjuangkan agar terus kalau jangan go down gitu loh. What's your strategy? Ya strategi udah paling utama sih quality ya. Kalau udah quality jelas bagus sih udah kita nggak begitu terlalu khawatir sama naik turunnya apa ya. Kayak maksudnya kalau orang udah loyal sama produk, misalnya sama Scarlett, mereka udah tahu untuk bisa kualitasnya bikin mereka gimana. loyal pasti karena kualitinya. Iya, misalnya kualitasnya mereka udah rasain juga dari apa namanya manfaat dari pas penggunaan Scarlett kayak gimana. Menurutku mereka nggak bakalan pindah hati sih. Jadi kayak menurutku untuk cara bisa bertahan ya kualitasnya selalu dijaga, bahkan kalau bisa ditingkat-tingkatin terus. Jadi aku tuh jujur nggak terlalu fokus sama persaingan-persaingan yang di luar-luar Iya, gitu. iya. Jadi benar-benar cuma fokus sama Scarlettnya aja. Apa yang harus kita kembangin, kita harus bikin apa lagi ya. Karena kakak tau gak sih kayak dulu banyak banget yang minta Scarlett bikin sunscreen kan. Dari Oke. awal udah banyak Ya, banget. pasti, Tapi mereka nggak tahu di belakangnya tuh kita developnya susah payah karena kan banyak trial and errornya. Oke. Itu kalau ke rumah itu banyak banget apa namanya sampel-sampelnya. Kamu cobain semua? Cobain kak, tapi kan tipis-tipis ya, takut ya. Iya, terus tim kita kan juga banyak, jadi Iya. kita suruh mereka cobain karena kan pasti mereka punya kondisi kulit yang beda-beda. Iya. Kita suruh cobain, terus misalnya ada yang kak ini aku pakai ini timbul jerawat nih, oh berarti harus cari formulasinya lagi kayak Jadi gimana. Pokoknya fokus sedemikian group ya, rupa. fokus group. Itu hampir 2 tahun kak, 1 tahun setengah lebih lah. Cuma buat skincare doang? buat cuma buat Scarlett sunscreen ya. sunblock doang? Iya, sunblock ya. Oh, Sampai wow. akhirnya baru kita Karena keluarin. perizinannya kan juga nggak Yes. semudah itu kan. Yes. Iya kan kita bikin Apalagi- apa in vivo in vitro and the geng banyak banget lah tes-tesnya puyeng gitu. Untuk bener-bener nembusin SPF yang kita targetin itu. Iya kita nyari SPF 50 kan, jadi kan mungkin orang pikirnya yang nggak tahu di balik layarnya 50 udah tinggal dipajang doang gitu tulisannya, terserah. Padahal itu untuk dapetin angka 50-nya tuh susah banget kan, kita ngelewatin banyak ujian Karena kita nggak mau tes-tesnya. di tengah nanti tiba-tiba ada kayak semacam mungkin di dalam dunia bisnis razianya gitu loh, kayak oh ternyata nggak sesuai. Ngerti. Iya, Terus misalnya kita maunya- integritas kita di situ, kita kasih quality yang terbaik buat customer, puas dan emang nggak bohong gitu yang kita jual. Ya gitu. Oke. Jadi sudah berapa tahun sekarang? Udah Mau jalan 6 hampir- Oktober. Iya, 6 tahun ya. Wow. Saya pertama kali tahu tuh ya gara-gara itu, gara-gara juga pandemik. Iya. Terus lihat banyak banget yang banyak KOL tiba-tiba yang jualan semua. Ini teman saya kan yang saya follow itu banyak banget yang dari Gracia Polly. Pakai kan? Iya dong, Sampai itu cintaku. kamu tahu nggak brand Little Hero? Siapa kak? Brand Little Hero yang dancer Brandon dan ya, Oh, Brandon, ya. Loh, bahkan saya anehnya kok ada satu, saya pernah ketemu orang di TikTok, dia tuh orang tinggal di mana? Aduh, saya salah ngomong takutnya pokoknya di Jawa, tapi kayak nggak Oh, bukan di Jakarta. bukan, tapi Jawa dia mau Surabaya kayak Mojokerto atau Magelang, pokoknya kayak gitu-gitu. Katanya dia juga jualan Scarlett. Oh iya. Tapi dia reseller, berarti reseller, Bisa bukan, jadi tapi dia reseller. bukan KOL berarti dong. Oh, nggak juga gini, kita
kita kerja sama kayak Agent ya, bernama agent. Jadi ya mereka sama kayak prinsip marketing iklan TVC gitu. Jadi ada agennya sendiri. Mereka mungkin ya buat daerah sana, buat daerah dia nyari ini. orang Jadi itu. kita emang cara nyebarinnya tuh ya pengen bisa seluas mungkin kita reach. I see. Nah, this is really amazing menurut saya. Soalnya saya perhatiin ya, kan terutama kamu kan sukses, banyak artis yang juga pengen quote unquote ngopi cara kamu bikin produk-produk kayak begitu juga. Tapi ternyata suksesnya kayaknya masih kalah banget sama kalian berdua loh. Maka dia bertanya, ini apa kunci suksesnya? Oke, apa long term goalnya sih untuk Scarlett ini? Ayo jujur, ayo pengen apa? go internasional sih. Iyalah, Pasti pengen internasional. Seenggaknya nanti kita bisa lihat di toko kosmetik besar tuh ada Scarlett di situ. Maksudnya pengennya ya brand lokal tapi maksudnya bisa go internasional supaya orang jadi orang percayakan, wih ternyata Indonesia punya skincare yang kece banget. I see. Apa satu brand yang menurut kamu ada satu role model buat kamu? Banyak Kak. Satu Soalnya Ya, kan kita pasti tesnya banget barangnya ya. Apa? banyak Kak. Aku soalnya tuh kalau pergi kemana-mana tuh pasti nyari. belajar nyari, aku tes apa segala macam, lihat. kerjanya dia kalau keluar ya hunting itu. Iya, Jadi cari ke Korea juga gitu pasti Iya ya. Kak, iya. Makanya kan kalau orang liburan mulu bisa sambil kerja, sambil gitu ya. hunting-hunting. Seenggaknya nanti bisa Scarlett masuk Olivia gitu kan keren kan? Iya. amin. Sephora ya di luar negeri Iya. ya, gitu-gitu Iya, ya. amin, doain ya, Kak. Iya. Alright, saya mau bicara ya. Maksudnya sekarang kita ngomong tentang hubungan kalian berdua. Kalian tuh benar-benar menurut saya bukan cuma masa lovey-dovey mesra-mesra yang abal-abal gitu. Nggak bisa Kak, kita nggak bisa mesra Iya, Kak. saya merasa kayaknya sangat real pas saya baca kalian berdua dari awal gimana tuh sangat real sekali ya. Saya perhatiin kalau orang suami istri kerja itu harus berantem. Oh iya, Nah, kita kalian berantem. gimana itu? Kok nggak? Saya nggak berantem loh, saya berdua. Kita berantem Kak, tadi sebelum kesini juga kita berantem. Misalnya Apa aja jaketnya itu? ketinggalan lah. Iya, terus kayak, tadi ini yang udah bilang aman nih macet. jaketku ketinggalan. Jadi kalau Iya, nggak jadi kita harus putar balik lagi. Aku udah kayak, aduh Hito nggak enak banget, cepetan. Ini masa aku cuma pakai kaos gitu ya, dari kita harus putar balik lagi, ngambil. Kita berantem terus tahu. Berantem tapi emang hal-hal kecil yang nggak penting gitu yang Kita berantemin terus. Misal contohnya bisnisnya decision ya, business decision ya. Saya pengen ketok palu, bilang ini oke, pokoknya gue harus make decision ini siapa? Kalian berdua. Jalan tengah sih. Maksud jalan tengah terus, maksud susah banget jalan tengah. ada Tapi beberapa emang- produk gini misalkan ya majority dia ya. Ya, soalnya kan cewek suka lebih Iya, menang ya kan. kayak. Secara luas market kita juga cewek, kita nggak bisa ngikutin Oke. pandangan cowok kan. Tapi misalkan kayak kemarin kita bikin coffee series gitu, ya itu ideku. Iya, Terus kayak aku nggak suka kopi, tapi dia suka. Terus aku kayak I see. ya udah. Nah itu jalan tengah tuh, karena kopinya nggak terlalu kopi banget, tapi see. tetap manis. Oke. Jadi ya discuss. Cuma kan aku tuh suka apa ya? Aku mempengaruhi orang gitu, mempengaruhi itu. Jadi itu kayak iya, oke gitu. Itu kamunya strength ya? Iya, Kekuatan kamu ya? kayaknya. pada terjalani tapi Iya, dia bete-bete kan udah. Iya. Itu suami itu jalan ninjanya perempuan bikin Iya, soalnya. Iya kan? Bener. Tapi jadi apa sih tantangan terbesar selama kamu jadi seorang business person? Tantangan terbesarnya Pernah kadang ada tantangan kita jadiin bukan tantangan sih di pandangan kita tuh kayak ya emang ini yang nggak kita jadiin tantangan sih Kak. Jadi kadang suka mikir gitu, udah kita lewatin atau belum ya? apa yang maksudnya? Ya tantangan. Itu juga apa maksudnya? Iya. Gimana ya? Maksudnya gimana? Tantangan. Kamu pernah ngerasa nggak dalam kita 6 tahun ini ada tantangan Ada lah. apa? Ya misalnya orang pada komplain terus aja itu menurutku tantangan. Misalnya kayak kayaknya gue nggak bikin salah tapi ada yang komplain misalnya soal ini soal itu. Jadi kayak gimana caranya buat improve lagi, gimana caranya buat mengaku salah padahal nggak salah gitu misalnya. Jadi maksudnya apa namanya pleasing, memuaskan orang tuh susah buat kamu. susah. Makanya misalnya kayak gitu yang aku bilang, orang misalnya salahin tapi kita nggak salah, tapi akhirnya ya udah kita ngaku ya udah kita salah deh, nanti kita perbaikin Karena lagi deh customer gitu. service harus bagus Iya, sekali. iya, Itu kayak tantangan gitu. terbesar. Itu tantangan juga menurut aku. Terutama kamu kan dulu kan seorang artis, banyak orang Iya. pasti kan wah very the best gitu. Jadi mungkin kamu nggak pernah menghadapi orang enggak yang juga. Kak pas lagi aktif-aktifnya nge-host sama syuting mah apa-apa salah juga. Apalagi Hito punya sinetron kan, dia lawan mainnya siapa, aku Iya, punya iya. sinetron lawan siapa. Iya, Yang dibelain Hito terus. Aku tuh bener-bener kalau nyamperin Hito ke lokasi syuting aja langsung dibilang, kenapa sih security banget sih lu? Kayak
kenapa sih CCTV berjalan banget sih lu, kenapa sih kayak gitu, jadinya nggak bisa lepas actingnya gara-gara lu misalnya gitu-gitu. Padahal pada saat kita sama-sama syuting harus cari waktu gimana caranya biar bisa ketemu karena dua-duanya sama-sama sibuk. Tapi yang disalahin aku tuh. Bukan cowok yang selalu salah harusnya. Enggak, kalau lagi sama fans mah cowok selalu bener sayang, itu yang disalahin mulu. Nah kalau itu apa challenge-nya, kan dia ke customer service, kalau kamu apa challenge-nya? Apakah ada revenue? Oh enggak juga sih, lebih ke ya bener juga sih yang Feli bilang, tapi aku nggak pernah ngeliat itu sebagai tantangan, jadi kayak mungkin ngerasa lempeng-lempeng aja, tapi ya begitu kayak kita lihat komen, gini nih produknya gini-gini, wah ada yang nggak beres nih berarti, ya kita harus improve, kita harus introspeksi, jadi challenge kita ya harus selalu, nggak selalu ya, tapi membuat semua customer tuh ngelihat Scarlett dan merasakan Scarlett itu ya emang bagus, nggak cuma semuanya kita turutin sih, tapi maksudnya kalau yang menurut kita, oh ya juga sih butuh perbaikan di area sininya atau di area sini, itu baru kita diskusiin gitu. Kamu pas jadi artis sama sekali jadi bisnis, woman businessman gitu ya, kan ketemu orang pasti berbeda-beda, pasti ada yang beda-beda juga kan ya. Apa sih yang paling perbedaan terbesar yang kamu ketemu antara dua dunia ini? Jadi saya kebalikan kamu, saya kan dulu business woman, masih business woman sih. Terus kan sekarang kan mulai bikin konten, quote artis. Kamu kebalikannya, artis jadi business person ya kan? Apa perbedaan kamu? Saya merasakan bedanya sekali. Kalian masih bedanya sekali nggak sih? Beda banget sih. Apa perbedaan kamu? Kayak sekarang ketemu Kak Grace itu juga beda tahu. Soalnya kan biasanya aku ketemunya kayak misalnya ketemu Arafi yang host yang ketawa-ketawa. Kalau sekarang tuh aku jadi pembawaannya kalau diajakin ngobrol orang tuh serius banget. Kayak ngobrol. Ini ya? Ini lumayan serius, Kak. Ini serius kedua menurut dia setelah kemarin yang ngomong di ASEAN. Oh iya, kan jadi kayak undangannya biasanya kan meet and greet. Ini tiba-tiba mau nggak jadi speaker di ASEAN Youth Dialogue gitu. Kayak aku masih nggak pede, aku masih kayak aduh aku takut banget ntar gue ngomong apa, kayak ntar salah ngomong, ntar ketahuan dodol lipetnya gitu Kak. Jadi aku kayak aduh gimana. Jadi kayak kalau sekarang tuh lebih harus Fel, lu gak usah khawatir ya Mbak Dodo. Yang penting tunjukin bambang rekening lu dong. Jangan dong, Kak, jangan gitu Kak. Tapi gitulah dia bener-bener. Wah, aku pas kemarin, jadi intinya kalau pas lagi meet and greet gitu-gitu, aku kan kayak, woi gitu-gitu kan, have fun doang. Terus kalau lagi jadi kayak speaker gitu, aku bener-bener, apalagi sebelah-sebelahku orang-orang hebat lainnya ngomongnya tuh udah Matrix, apa, aku langsung pusing, langsung inget-inget. Waktu di kuliah belajarnya apaan, nong. Level banget lagi. Iya, bahasa Inggrisnya udah levelnya udah expert banget. Gue ngomong apaan ya? Iya, aku udah takut banget gitu. Aku keringetan bener-bener sebiji-biji jagung gede banget. Tapi emang bener loh, saya lihat kamu pas ketemu kamu secara in person, itu kan pas lagi kita acara Rosa itu. Iya, sama hari ini, itu beda sekali loh. Oh ya? Personanya. Oh ya? Pas hari itu, malam itu, di konser itu, kamu kayak orang artis. Ya kan, kamu gini, artis banget kan. Ya, maksudnya hosting gitu-gitu ya kan. Kalau hari ini mah kesannya kayak ngomong sama business kamu. Which is good, because emang I want to talk business with you gitu. Kalau kamu kan artis kan udah banyak orang bahas. Saya pengen bahas justru kalian sebagai business personnya ini gimana sih tantangan dan segala macam. Kalau saya perhatiin saya adalah, saya pengen kalau artis sama business person itu suka masalah waktu yang suka ini bukan yang ini kamu ya. Saya beberapa kali kalau bisa syuting atau dipanggil interview, saya lihat orang suka terlambat. Iya. Kalau di bisnis tuh kadang-kadang udah hampir kayaknya always on time gitu loh. Itu saya masih kayaknya suka berbeda di sana gitu loh. Dan kadang-kadang kalau misalnya contoh artis kita nggak bisa ngapa-ngapain karena memang ya harus nungguin dia. Saya pernah tuh harus nunggu satu tamu sampai 1 jam lebih. Terus dia datang, tapi dan itu tim saya kan, tim saya yang nungguin. Saya sampai nggak enak gitu, kayaknya aduh ini timnya kok nungguin 1 jam nggak ngapa-ngapain, kayak orang bored gitu loh, you know what I mean? Terus dia datang tapi nggak merasa bersalah. Ternyata emang culture kayak bentuk kebudayaannya, bener ya? Bisa dibilang. Kalau kita lama di sinetron. Tapi kalau sinetron kali ya. Tapi kalau live gitu mah kan. Kalau live nggak bisa. Saya pernah satu kali IG live pas lagi zaman dulu. Akhirnya kan itu kan masih pandemik. Saya pakai IG live sama satu artis gede juga kan. Dia tuh kan dijanji tuh kali IG live untuk IG live kan. Maksudnya kan itu kan harus langsung orangnya ada. Kalau nggak saya ngomong sendirian kan. Itu udah datang setengah jam nggak datang. Gue udah WhatsAppin dia, mana dia nggak jawabin dong nggak. Gue udah kuat. Terus gue harus ngomong kocak sendiri. Karena pada gue nggak ngerti ngomong apaan. Iya, kayaknya sih karena
Banyak kayak gitu kali. Mungkin kalau menurut aku kalau misalnya sinetron itu tuh kita sering banget misalnya di callingnya pagi nih. Tapi ternyata tuh kita belum giliran kita buat take. Jadi harus satu harian gitu ya. Iya, kadang ada yang bisa kayak gitu. Jadi kadang mungkin jadi udah kebentuk culture-nya kayak oh ya udah gue belum take jadi udah nanti aja. Jadi mungkin jadinya kalau soal waktu jadi agak lebih ngaret. Tapi kamu lebih suka jadi businesswoman atau jadi artis? Besides yang masalah uang, besides waktunya, kamu actually lebih suka enjoyable-nya apa? Enjoyment kamu? Dua-duanya, karena maksudnya Scarlett ini emang passion aku juga gitu, dan emang kan pun aku di sini aku jarang ngantor gitu loh Kak, aku lebih ke lapangan gitu. Kalau kantor aku punya partner aku juga yang udah ngurusin semuanya, jadi kayak nggak jauh beda ya sayangnya, karena pun aku lebih kayak nggak edukasi orang lewat konten-konten aku juga, jadi sebenarnya nggak terlalu beda jauh sama pas aku jadi artis gitu. Oke.